Selamat pagi pemirsa Berita Nasional TV. Kita berjumpa kembali dalam program BPR Menyapa. Sebuah program untuk berbagi cerita menarik yang dipersembahkan untuk sahabat BPR dimanapun berada. Karena setiap cerita menginspirasi. Bersama saya dengan Teti Ovianti yang akan menemani perbincangan kita dalam BPR Menyapa. Tema kita kali ini adalah mengenal BPR lebih dekat. Dan pada kesempatan pagi ini, kita sudah ditemani oleh dua tokoh yang sangat fenomenal. Direktur Utama BPR Multi Arta Bersama, Bapak Bernard Napitupulu. Selamat datang, Pak. Selamat datang juga, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Dan Direktur Kepatuhan BPR Multi Arta Bersama, Ibu Herlina. Selamat datang, Bu. Selamat datang, terima kasih Bu Teti atas undangannya dan selamat pagi kepada rekan-rekan dari BPR Menyapa. Kami dari BPR Multi Arta Bersama. Iya, jadi BPR Multi Arta Bersama ini adalah anggota dari Komisariat Depok. Dan sebagai Ketua Komisariat Depok, saya tentu ikut berbangga karena bisa kemudian mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di podcast BPR Menyapa. Karena BPR Multi Arta Bersama berhasil memenangkan DPD Award 2025. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Saya bangga, Pak. Jadi kita kembali ke topik tadi, mengenal BPR lebih dekat. Nah, sejauh mana Pak, Bapak bisa menjelaskan secara sederhana peran dan fungsi BPR? Mungkin banyak yang masih belum tahu, pemirsa Berita Nasional TV, mengenai apa peran dan fungsi BPR. Oke, terima kasih Bu Teti atas pertanyaannya. Kalau kita simak kembali, dasar BPR ini berdiri adalah dengan Fakta 88. Iya. Di mana pemerintah mengeluarkan fakta tersebut untuk mendirikan atau agar pengusaha-pengusaha investor membuat BPR yang tujuannya berdiri di pedesaan, kabupaten yang berfungsi atau berperan untuk mengembangkan ekonomi secara nasional maupun daerah tersebut. Iya. Jadi sehingga peran BPR itu adalah satu tombak untuk ekonomi daerah tersebut. Oke. Nah, tentunya BPR juga berperan untuk mengedukasikan. Kenapa sampai BPR atau masyarakat BPR tersebut tidak dikenal? Berarti ada yang kurang dari peran BPR tersebut. Mengedukasi, membuat satu literasi sehingga masyarakat paham. Oh, ini BPR. Sebenarnya dengan fakta tersebut masyarakat harusnya kenal BPR itu. Tidak ada yang tidak terkenal. Nah, disinilah peran dan fungsi BPR. Melakukan dari edukasi. Fungsi yang lain adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Juga memberikan suatu produk yang bisa bermanfaat kepada masyarakat tersebut. Betul. Baik itu UMKM, pertanian, yaitu dengan penyaluran kredit yang mudah dan bisa digunakan oleh masyarakat tersebut. Begitu juga kita sebagai BPR berperan untuk mencari penabung yang bisa kita salurkan juga kepada masyarakat. Itu satu fungsi dan peran dari BPR untuk dikenal oleh masyarakat setempat. Jadi bagaimana supaya roda perekonomian tetap bergulir ya Pak? Betul. Dengan kehadirannya BPR. Betul sekali. Betul sekali. Oke, menarik sekali. Kemudian Pak, dari penghargaan yang diperoleh, kira-kira apakah itu kemudian bisa meningkatkan reputasi BPR Multi Arta Bersama di masyarakat? Mungkin Bu Herlina bisa menjawab pertanyaan itu, Bu. Silakan, Bu Herlina. Terima kasih Bu Teti. Tentu dengan BPR Multi Arta dan BPR lainnya menerima penghargaan ini menjadi sebuah branding ya bagi kita di BPR gitu. Yang selama ini masyarakat tidak mengenal BPR apa sih? Apa itu BPR? Bahkan kadang ada Ibu kerja di mana? Ibu kerja di mana? Oh, BPR, oh anggota dewan, ya. Seperti karena itu. Dikiranya DPR ya. DPR seperti itu. Nah, jadi dengan adanya acara-acara dan award-award yang diberikan oleh beberapa lembaga, termasuk dari DPD DKI, ini menjadi branding kita dari BPR juga, ya. Nah, kita ini mendapatkan award dari DPD DKI Jakarta ini
kita sangat berbangga ya Pak ya, dan itu Betul. juga kita Iya. sampaikan kepada para penabung, para deposan, para kreditur kita ya, bahwa kita merupakan BPR yang dapat dipercaya. Oke. Dengan dibuktikan kita mendapatkan branding award dari DPD DKI. Iya. Jadi hal ini sebenarnya menjadi salah satu motivasi kita dari BPR untuk bertumbuh menjadi lebih baik, Oke. meningkatkan kualitas kita baik dalam penyaluran kredit atau memberikan beberapa produk-produk yang menarik lainnya ya, Iya. supaya kita lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu, kita juga tetap aktif ya melakukan promosi ya. Oke. Dan dengan branding ini kita juga bisa mempromosikan BPR kita bahwa kita menjadi salah satu BPR Yang berprestasi. Gitu di ya. daerah DPD DKI dan sekitarnya. Iya, luar biasa sekali. Terus kalau boleh tahu ya, kinerja ukuran penilaiannya itu terdiri dari apa aja Pak kemarin yang DPD Award? Oke, baik. Kalau kita melihat DPD melakukan penilaian, tentunya mereka melihat dari segi laporan kita, Iya. publikasi kita, Betul. baik itu dari tingkat kesehatan maupun pertumbuhannya. Dan itu menjadi tolak ukur penilaian dari DPD Iya. berdasarkan laporan kita ke OJK. Karena itu merupakan dasar awal atau tata kelola BPR yang harus ada transparansi, ya kan? Iya. Yang bisa dibuktikan oleh DPD bahwa kita berhak mendapatkan penghargaan tersebut. Oh, artinya laporan keuangannya dipastikan harus bertumbuh gitu ya Pak ya? Bertumbuh ya. Betul sekali. Harus bertumbuh. Jadi bagaimana menjaga pertumbuhan Pertumbuhan itu tersebut. agar tetap bertumbuh dan sehat. Sehat. Ya. Gitu ya. Betul, Bu. Oke, karena saya melihat rincian penilaiannya dan itu sangat sulit sekali gitu sehingga Ya. betul-betul memang yang kemarin terpilih adalah BPR-BPR yang luar biasa prestasinya. Iya. Jadi kita akan lanjutkan lagi Pak, pembicaraan ini sangat menarik sekali tetapi kita harus jeda sebentar karena akan Oke. ada commercial break berikut ini. Kembali lagi bersama Teti Ovianti di program BPR Menyapa. Tadi sangat menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Pak Bernard dan Bu Herlina. Nah, saya penasaran Pak, dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan data nasabah, bagaimana BPR bisa memastikan bahwa prinsip kehati-hatian dijalankan dan keamanan data nasabah aman kok di BPR Multi Arta Bersama? Oke, baik, Bu Teti. Tentunya kita pernah mengalami kejadian tahun 98, di mana itu krisis. Betul. Sebenarnya krisis itu gara-gara prinsipnya kehati-hatian tidak ada. Oke. Ya toh? Sehingga pemerintah mewajibkan ada tata kelola. Iya. Tata kelola ini berfungsi untuk prinsip kehati-hatian tadi. Tata kelola yang terdiri dari tarif. Mm-mm. Kita tahu ya, Iya. yang namanya tarif ya. Transparansi, Iya. akuntabilitas, terus responsibility, terus independensi maupun fairness. Betul. Itu suatu berkaitan untuk prinsip kehati-hatian. Nah, di samping itu juga kita sebagai BPR juga menjalankan manajemen risiko. Iya. Manajemen risiko itu ada risiko kredit, operasional maupun reputasi. Iya. Tuh. Juga kita melakukan pengawasan internal yang efektif. Tanpa ada pengawasan, tata kelola tadi maupun manajemen risiko tidak akan berfungsi dengan baik. Iya. Nah, pengamanan yang kita lakukan untuk nasabah adalah kita kenal nasabah, KYC. Betul. Kita harus jalankan itu. Tanpa kenal, tidak sayang, tidak Iya. tahu apa yang di nasabah baik atau tidak, bagaimana bisnisnya, bisa kita bantu atau tidak. Nah, untuk dana-dana nasabah, kita juga ikut daftar dengan LPS sebagai penjamin dana nasabah yang dipercayakan kepada kita. Iya. Begitu juga asuransi kreditnya. Boleh ditambahkan oleh Berlina. Apa Bu Herlina yang dilakukan BPR Bagian Multi kepatuhan. Arta Bersama Ya. untuk prinsip kehati-hatian tadi ya? Mungkin kalau di saya lebih ke teknis ya Bu Teti ya. Kita lebih memperkuat di people-nya ini nih. Oke. People ya. Ya. Di mana kita itu memperkuat di karyawan Mm-mm. ya, di SDM kita. Kita selalu mengedukasi ke nasabah dengan memperkuat dan melindungi karyawan kita ini dengan SOP yang ada. Iya. Ya. SOP ini tujuannya dibuat adalah untuk melindungi kita. Mm-mm. Ya, kita buat sebuah aturan, sebuah ketentuan supaya karyawan bisa berjalan pada tempatnya Betul. sesuai dengan relnya. Iya. Ya.
Jadi dan kita pun juga tidak henti-henti melakukan yang namanya edukasi ya kepada baik itu karyawan kita, kepada masyarakat tentang prinsip kehati-hatian. Dalam melindungi data nasabah, apa sih yang akan kita lakukan? Tentunya kita juga memperkuat core banking system kita, seperti apa, jangan sampai data nasabah kita bocor kemana-mana. Mengedukasi juga karyawan, jangan sampai ketika nanti karyawan kita pergi, data nasabah kita bobol. Ya, hal seperti itu sudah kita antisipasi dengan membuat sebuah ketentuan ya, yang selalu kita ulang-ulang ke karyawan, dan kita edukasi juga kepada nasabah. Setiap nasabah datang ke kantor, Bapak, Ibu, kami hanya melakukan ini apabila ada dari karyawan kami yang meminta hal-hal yang menjadi privasi dari data-data nasabah, tolong itu tidak diberikan. Hal itu juga selalu kita edukasi juga kepada nasabah ya, seperti mungkin nama ibu kandung, ya, nomor telepon, ya, atau mungkin PIN ATM. Jadi nasabah juga kita lindungi, jangan pernah memberikan PIN ATM ke siapapun. Jadi itu selalu kita edukasi, Bu. Intinya edukasi supaya karyawan kita tahu don and do-nya seperti apa. Jadi aturannya sudah jelas, do and don't ya untuk memitigasi resiko yang mungkin timbul. Nah, kemudian di tengah perkembangan digital nih, apa upaya yang dilakukan BPR Multi Arta Bersama supaya tidak kalah bersaing dengan kompetitor yang lain? Betul. Untuk zaman sekarang digital, tentunya kita harus memperbaiki core banking system. Core banking system itu kita ubah menjadi yang bisa web based gitu ya, web based gitu kan, artinya bisa dilihat beberapa manajemen yang bisa dipantau dari mana saja perkembangan BPR tersebut, dan juga menjadi transparansi kita kepada nasabah maupun stakeholder yang bisa kita informasikan bahwa kita sedang melakukan ini loh. Ini yang menjadi untuk jalan untuk mengarah ke digital. Ya, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman teknologi sekarang. Karena kalau kita tidak bisa kita berdiri saja, hanya dia menonton saja, kita akan ketinggalan. Jadi kita mengikuti itu juga sembari mempersiapkan apa yang perlu untuk digital tersebut kita lakukan. Gitu. Dilakukan bertahap, terencana gitu ya, sehingga pelan-pelan akhirnya bisa go digitalisasi gitu ya, seperti itu ya, Bu Herlina. Luar biasa sekali, memang harus seperti itu ya, apalagi kita mengikuti perkembangan zaman ya, Bu. Betul. Jadi tetap harus kolaborasi juga ya. Kolaborasi dengan pihak ketiga ya. Dan kedepannya kita juga sedikit saya tambahkan ya, Bu. Kedepannya kita juga akan menggunakan sistem ya yang kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola permohonan kredit. Oh, jadi aplikasi ya, aplikasi sistem ya, model kayak gitu ya. Mungkin sebanyak BPR yang sudah melakukan itu juga ya. Kita kan memang harus bertumbuh ya, Bu, ya, sesuai mengikuti perkembangan dari digitalisasi sekarang. Dan kebutuhan ya. Karena orang sekarang maunya serba cepat, ya kan? Serba maunya semuanya dengan jari ya, semuanya bisa dihandle dengan jari gitu, dan kita harus menyesuaikan itu. Betul. Sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kemudian tadi digitalisasi akan mengarah ke sana, dan bagaimana BPR Multi Arta Bersama ini menjaga kedekatan dengan nasabah. Ya. Apa yang dilakukan, kiat-kiatnya, strateginya gitu, supaya nasabahnya merasa tetap dekat dan merasa memiliki BPR Multi Arta Bersama. Ya, tentu kita dalam dunia digital, tentunya kita harus memberikan informasi kepada nasabah kita maupun calon nasabah bahwa kita sudah menggunakan aplikasi maupun mengarah ke digitalisasi. Karena mungkin beberapa masyarakat tentunya belum paham yang mana seperti apa tuh teknologi. Bahkan di beberapa daerah-daerah tertentu, apa sih itu pakai handphone segala, masih belum. Masih ada yang belum, masih ada. Artinya seperti tadi awal, masih banyak masyarakat belum kenal BPR, ya karena tadi peran BPR tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten. Nah, karena BPR itu tidak konsisten karena nggak ada manfaatnya, akhirnya mundur. Nah, sekarang kita harus memang konsisten melakukan informasi tersebut kepada nasabah, sehingga nasabah pun melek dengan digital. Bukan berarti nasabah itu asal pakai akhirnya bobol gitu kan. Kita juga harus mengarahkan yang mana yang bisa diarahkan kepada calon nasabah maupun nasabah kita. Yang positif tentu saja ya. Luar biasa banget, Pak.
sangat menarik dan pasti memberikan inspirasi untuk pemirsa Berita Nasional TV. Tetapi kita harus jeda sebentar untuk menikmati komersial berikut ini. Kembali lagi di program BPR Menyapa bersama Teti Ovianti, dan di samping saya ada Pak Bernard dan Bu Herlina. Tadi menarik sekali Pak pembicaraan yang kita lakukan, bahwa bicara mengenai pemahaman khususnya nasabah BPR Multi Arta Bersama terhadap teknologi, Bapak tadi sampaikan belum seluruhnya menguasai itu, belum seluruhnya juga menggunakan. Nah, apakah ada pesan-pesan khusus Pak untuk nasabah BPR Multi Arta Bersama untuk menggunakan atau mengoptimalkan digitalisasi ini supaya mereka melek teknologi, tapi tentu dengan hal-hal yang positif? Karena kita tahu sendiri saat ini pinjaman online, judi online sangat merajalela. Apakah ada pesan-pesan khusus Pak untuk itu? Tentu pesan kami kepada sahabat BPR, khususnya nasabah BPR Multi Arta Bersama, kita tetap mengajak bahwa teknologi itu tuh harus bisa digunakan, dimanfaatkan dengan bijak, sehingga program-program BPR MAB nantinya yang sudah masuk digital, nasabah kami akan bisa menikmatinya dengan baik dan bermanfaat untuk nasabah kami. Terima kasih Pak, luar biasa sekali. Ya, mungkin untuk nasabah BPR MAB ya Pak. Ya. Sebenarnya kita sudah mulai ya Bu Teti yang merangkul nasabah. Kita sering mengunjungi nasabah, kita memperkenalkan produk-produk kita. Betul. Dan juga kita edukasi mengenai teknologi yang akan mungkin kita gunakan ke depannya. Betul. Ya, di sini mungkin ada plus minusnya ya. Ada beberapa nasabah yang mungkin ini apa. Ya, tapi disitulah tantangannya. Kita harus mengajak nasabah, kita harus ikut perkembangan zaman. Betul. Karena sekarang semuanya dunia dalam genggaman sekarang. Kita harus ikut seperti itu ya. Jadi kita bijak lagi menggunakan teknologi, dan yakin dengan semakin majunya teknologi akan memudahkan kita dalam mengakses dunia ini ya. Baik itu mulai dari tabungan ya, mulai sampai ke pinjaman dan hal-hal lainnya, dan harus bijak menyikapi hal ini. Dan satu lagi, kita juga sering melakukan edukasi ya, Bu ya, itu sebagai juga program dari kita secara semesteran ada wajib dilakukan amanah OJK juga amanah OJK ya Bu ya. Minimal 1 kali dalam 1 semester kita melakukan edukasi dan literasi kepada nasabah. Kita mengunjungi semuanya nasabah, baik itu yang sudah menjadi nasabah kita ataupun belum, kita mengedukasi lagi tentang apa itu BPR, apa itu produk digital yang ada di BPR, yang mana bisa dimanfaatkan oleh nasabah. Sehingga biasanya nasabah yang datang biasanya ke kantor harus ngambil secara manual ya. Sekarang bisa menggunakan produk digital ya, mungkin mulai dari cek saldo, dan kedepannya saya berharap kedepannya juga nasabah juga bisa melakukan transfer lewat handphone seperti bank-bank umum lainnya, dan kita komitmen juga sih Bu, kita akan mengarah ke sana. Iya, luar biasa sekali. Bahkan Facebook kita aja sudah bisa dilihat calon nasabah untuk formulir-formulir yang mau diambil untuk bisa. Jadi hanya lihat Facebooknya, tinggal klik gitu ya. Bisa pengajuan kredit dengan pinjaman aplikasi online. Betul, itu termasuk digital kan? Termasuk mengarah ke arah digitalisasi. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Saya penasaran. Terakhir saja, Bu. Sudah terakhir saja, tapi sebenarnya masih pengen banyak banget yang mau ditanyain. Tapi satu pertanyaan, apa harapan terhadap perkembangan BPR ke depan? Oke, baik. Tentu harapan BPR ke depan kita harus lebih baik berkembangnya mengikuti dengan teknologi. Begitu juga harapan kita dengan regulasi yang dibuat oleh OJK, kita bisa mengikutinya dengan pertumbuhan kita. Dengan baik itu dari permodalannya, dari segi sektor perkreditannya maupun simpanan dananya. Harapan kita bisa lebih baik lagi. Untuk menjadi suatu seperti dibilang tadi, bahwa BPR akan dikenal oleh seluruh masyarakat paling pelosok. Itu harapan kita, BPR itu tidak lagi yang dianggap kecil, tapi harus menjadi besar. Amin gitu, Pak, amin. Kita sama-sama mendoakan dan mengaminkan harapan tersebut. Jadi saya kalau tangkap harapan Bapak terhadap perkembangan BPR Bapak ke depan adalah go digitalisasi.
Ya, jadi akan mengarah kepada digitalisasi. Tapi saya belum dengar nih harapannya Bu Herlina sendiri Ya. terhadap perkembangan BPR ke depan, Bu. Seperti apa harapan Ibu? Terima kasih Bu Teti. Tentunya kita berharap di sini BPR lebih dikenal oleh masyarakat, ya. Oke, setuju, Bu. Sebagai lembaga keuangan ya yang dipercaya. Kita kembali mengajak, yuk kita kembali menabung ke Bank Anak Negeri, Oke. ya. BPR menjadi sebuah lembaga keuangan yang dikenal oleh seluruh masyarakat, baik itu dari pelosok maupun sampai ke mahasiswa, ya, ke pejabat atau siapapun itu, sebagai lembaga yang dapat dipercaya. Oke. Karena pada dasarnya BPR juga lembaga yang dilindungi oleh dan diawasi oleh OJK. Betul. Kemudian Berizin pula ya. berizin Iya. dan diawasi juga oleh OJK. Kemudian kita juga dijamin Oleh semua pinjaman, semua simpanannya ya, Iya. dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Betul. Jadi BPR aman untuk kita menabung ya, dan juga untuk menjadi financial advisor bagi masyarakat, Betul. begitu untuk melakukan perpanjangan pengelolaan usahanya. Kita bisa memberikan kredit, ada berbagai macam kredit, ada modal kerja, ya, ada investasi dan konsumtif. Intinya saya berharap semua masyarakat mengenal BPR. Seperti itu, Bu Teti. Mengenal BPR lebih dekat dan lebih baik. dipercaya, ya. Betul. Dan lebih dipercaya. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk nyimpan dananya di BPR. Taruh tabungan, taruh Taruh deposito, deposito. bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bank Bank umum umum. dan Ya, benar. dijamin Dijamin. LPR. oleh LPS sepanjang ya. Kita juga harus Sesuai. memberikan edukasi. Ya. Ada 3T. Ada 3T. Apa tuh Bu Herlina? Tercatat, Tercatat dalam pembukuan bank. Kemudian tidak merugikan bank. tidak merugikan bank. Artinya tidak punya Saldo. Ya. skor kredit yang Betul. jelek ya, tidak punya Terakhir, kolektibilitas yang buruk. Minimal Dan 2M. Saldo minimal Maksudnya. di 2 miliar. Ya. Saldo minimal, saldo maksimal. Saldo maksimal. Sorry, maksimal. Nanti Dijamin, takutnya yang 10 miliar. ya, dijamin LPS. Ya. Gitu, Untuk sampai maksimal, dengan ya. 2 miliar. Iya. Jadi kalau 2 miliar udah penuh di BPR Multi Arta Bersama, Pindah. taruh lagi di BPR Depo Mitra Mandiri, Pak. Iya, betul sekali. Cocok. Solusi ya. cerdas. Baik. Oke. Atau bisa juga nama anak-anaknya gitu. Oh, oke. Ya, tidak semua ke DPR gitu kan. Nama anak-anaknya bisa. Berbagi Ya, Menggunakan nanti gitu, kita Pak. cincai lah, Pak. Karena kita kan bersaudara ya. Betul, tetangga. Tetangga, betul. Terima kasih banyak Pak Bernard, Bu Herlina Ya, terima atas kasih. Sama-sama, sharingnya Ibu. yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi pemirsa, tapi harus kita akhiri. Sampai berjumpa kembali, jangan lupa saksikan BPR Menyapa di Berita Nasional TV. Tetap semangat dan maju terus Maju terus BPR BPR. Indonesia. Sampai jumpa.